Maukah kau demi uang mengkhianati cinta? Halo. Maaf, aku akan segera setelah kirim ini, tolong kasih rating. Bintang 5, terima kasih. Setelah selesai kirim ini, bisa jemput Song Jiai ulang tahun. Song Jiai. Kenapa kau di sini? Kalian? Berhenti. Kenapa kau khianati aku? Kita sebentar lagi lulus. Masa iya? Ikut kau antar makanan. Uang segitu pentingnya, lebih dari cinta kita? Tentu penting. Orang tak punya uang. Tak pantas bicara cinta. Kau bilang penting tidak? Song Jiai, ingat ucapanmu tadi. Ayah, aku sudah paham. Aku mau warisi keluarga Chen. Song Jiai, jangan menyesal nanti. Selamat pagi, Direktur Chen. Halo, saya pengasuh baru di sini. Nama saya Song Jiai. Tuan Chen, silakan beri perintah. Lama tak bertemu. Maaf, saya berhenti dari pekerjaan ini. Mau pergi boleh, ganti rugi 30 juta. Sudah kau pertimbangkan? 30 juta? Jadi semua ini rencanamu? Kau mau balas dendam? Jangan berhayal. Bocah kecil, kau bisa bicara sopan. Status Tuan Chen bisa kau jangkau. Keluarga Chen bukan tempat masuk keluar seenaknya. Katanya ada pengasuh baru hari ini. Tadi sangka, ternyata kamu. Xiao Qian, kenapa kau di sini? Dia pacarku, nyonya rumah ini, tentu ada di sini. Selamat ya. Kalian sangat cocok. Amat senang saya kami cocok. Dengar-dengar kamu mantan pacar Zixi ya. Kamu datang ke keluarga Chen, jangan-jangan mau merayunya. Salah paham, Nona Song. Dia pantas, perempuan seperti ini, aku jijik. Mana bisa dibandingkan denganmu? Sudah, kenapa masih diam di sini? Ayo, pergi, bekerja. Pergi. Bersihkan kamar mandi dan toilet, lap sampai bersih semua. Tak boleh makan sebelum selesai. Katakan, apa kau masih terobsesi dengan Song Jiai itu? Jixi, aku tidak sengaja mencoreng lipstik di dasimu. Mulai sekarang, pakai ini tiap hari kerja. Jangan biarkan perempuan lain pegang. Kamu cemburu ya? Hidungku tajam loh. Aku sudah hafal aromanya. Kamu harus patuh, dengar? Baiklah, aku bersumpah. Kamu, kemari. Ada yang perlu, Tuan Chen? Lepaskan dasi Anda, buang itu. Hei Jixi, hal mesra seperti ini, biarlah pacarmu yang lakukan. Sudah dibuang. Aku peringatkan kamu, kalau mau tetap di keluarga Chen, jangan berani nakal. Baik, Nona Song. Cici, malam ini kita... Bicarakan lain kali. Sekarang baru menangis saat kau khianati aku 3 tahun lalu, bukan tertawa senang sekali. Ada keperluan, Tuan Chen? Kau mati-matian tidur dengan anak orang kaya, sekarang malah jadi babu di rumahku. Kenapa? Sudah bosan dimainkan? Aku tak wajib menjawabmu. Aku ada kerjaan dulu. Masalah dulu, kau pernah menyesal? Aku menyesal atau tidak? Urusanmu apa?
Tentu ada hubungannya. Kalau dulu kau tak khianati aku, sekarang kau sudah jadi Nyonya Chen yang anggun. Bukan jadi barang bekas yang dibuang. Tuan Chen, khusus mencariku, hanya untuk bicara ini, mau lihat aku menangis terseduh-seduh, mengaku menyesal padamu? Bukannya demi uang kau bisa segalanya. Sekarang aku orang terkaya di Nancheng, merunduklah padaku. Aku kau menyesal. Maka aku akan... Chen Jixi, dengarkan baik-baik. Meski kau bilang diri orang terkaya Nancheng, aku tetap takkan menyesal. Baiklah. Kau memang hebat. Tunggu saja, aku punya banyak cara membuatmu menyesal. Jixi, aku tak pernah mengkhianatimu. Tapi aku tak bisa jelaskan. Ya ampun, ini masakan apa sih? Uang saja. Ini Nona Song. Sebaiknya aku bersihkan. Jihye, masakannya tidak cocok denganku. Ayo makan di luar. Hujan deras di luar, nanti kamu masuk angin bagaimana? Kamu beliin dia. Aku mau kue es krim dari barat kota. Dengar ya, cepetan pergi. Jangan sampai kuenya meleleh. Kalau gitu aku nggak makan. Baik. Kamu baik-baik saja? Zhou Yu, Bukannya kamu butuh uang, dia orang penting. Asal kamu mau mainkan drama perselingkuhan, uangnya pasti banyak. Kamu pacarnya Chen Jixi ya? Tak kusangka, 3 tahun lalu, kau tidur denganku, lalu kabur. dulu cuma acting semata. Baiklah, maka malam ini kita resmikan hubungan kita. Song Jiayi, kau memang selalu bersama Zhu. You bergaul secara sembarangan. Aku tak menyangka masih kasihan pada wanita tak tahu malu sepertimu. Bercanda saja, santai saja. Sudah, aku antar kamu pulang. Terima kasih kalau begitu. Ayo pergi. Tuan Chen, kue pesananmu sudah kubeli. Apa yang kau lakukan? Suruh beli kue saja, kau malah menggoda orang. Song Jiayi, kau benar-benar hina. Song Jiayi, kau sangat butuh pria ya? Baik, hari ini aku akan penuhi keinginanmu. Apa ini? Lepaskan aku. Chen Jixi, kau mau apa? Lepaskan bajumu. Apa katamu? Ku bilang lepaskan bajumu. Chen Jixi, jangan keterlaluan. Aku ini pembantu, bukan nona besar. Barusan di luar, kau merayu pria lain. Kenapa sekarang pura-pura suci? Takut aku tak bisa bayar? Tenang, uangku banyak. Lepas 1 baju, bayar 10 lau fee. Baik. Ini kau yang bilang, lepas baju, serp-serp review. Jangan menyesal. Cukup. Segini sudah cukup. Tuan Chen, jangan-jangan tak mampu bayar? 3 tahun. Kau tetap sama. Pergi. Chen Jixi, kita tak bisa kembali. Ibu kenapa? Ibu harus kuat. Aku pasti akan kumpulkan biaya operasi. Kak Piu, berdasar pertemanan kita, aku bisa biayai operasi, tapi ada syaratnya. Asal ibu selamat, apa saja ku turut. Buat Chen Jixi membencimu, dan jangan beritahu dia. Jika tidak, bayar 10 avers lipat. Kenapa? Basa-basi apa lagi? Kau cuma anak pembantu. Berani merayu Jixi, dia pria yang kusuka. Tapi, buat dia benci padamu dan putus denganmu, dia pasti akan jadi pacarku. Jixi, jika ibu tak segera dioperasi, dia akan jadi sayuran. Aku harus ikuti kemauannya. Maafkan aku. Aku mencintaimu.
Nona Song, Tuan Chen mabuk di bar kami. Tolong jemput dia. Bar mana? Maaf, Cari pacarnya saja. tapi di ponsel Tuan Chen. Hanya ada nomormu. Baik, aku mengerti. Aku segera ke sana. Kenapa, Song Jiai? Zixi, jangan minum lagi. Ulang denganku. Song Jiai. Sepertinya aku kebanyakan minum. Sampai mulai berhalusinasi. Bukan halusinasi. Benar-benar aku. Ulang. Tidak benar. Kita sudah tidak punya rumah. Kamulah yang mengkhianatiku. Tuan Chen, kamu mabuk. Aku antar kamu ke keluarga Chen. Bicara. Kenapa kamu mengkhianatiku? Bicara. Kamu minum terlalu banyak lagi. Nanti perutmu sakit lagi. Ini kan untuk mencari investasi agar bisa menikahimu nanti. Song Jiai, apa kamu mencintaiku? Katakanlah, cepat bilang. Song Jiai, apa kamu mencintaiku? Bicara, apa kamu mencintaiku? Katakan. Kenapa kamu mengkhianatiku? Katakan. Aku tidak mengkhianatimu. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Saat itu. Waktu itu karena... Jixi, aku datang menjemputmu pulang. Jixi. Nona, tidak apa-apa. Tuan Chen kalau sudah mabuk, langsung tertidur. Urusan antara aku dan Jixi. Apa urusanmu sebagai asisten rumah tangga? Kamu pamer apa sih? Nona Su, maaf. Aku terlalu banyak bicara. Memang mulutmu terlalu lancang. Tadi mau bilang apa ke Jixi? Jangan-jangan kamu lihat Jixi. Sekarang sudah kaya. Mau terus mengganggunya. Mau membongkar kejadian dulu kepada orang lain. Tidak, aku tidak pernah berniat mengganggunya. Aku peringatkan kamu, dulu kita sudah berjanji. Aku biayai operasi ibumu. Kamu berpura-pura agar Chen Jixi membencimu. Kalau kamu bocorkan, aku akan membuat ibumu terus terbaring selamanya. Jixi, kamu sudah bangun. Song Jiai. Jixi, cepat bantu aku mengangkat Jixi, bawa ke mobil. Sudahlah, kamu bisa pulang dulu. Jixi, aku tahu di hatimu masih ada si Jalang itu. Tapi tak apa, nanti setelah kita berhubungan intim, kamu pasti akan mencintaiku. Jixi. Pergi. Aduh, Jixi, kamu membuatku kesakitan. Saat Zixi melihatku dengan Zoyu, ini yang ia rasakan. Song Jiai, kamu tak pantas menangis. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Ya ampun, pria ini. Orang mabuk selalu tidak tahu batas. Semalam dia membuatku lelah sekali. Wajahmu pucat sekali. Jangan-jangan kamu menguping pembicaraan aku dan Jixi. Semalaman memikirkan pria. Nona Su, harap jaga sopan santun. Aku tidak suka menguping. Urusanmu dengan Tuan Chen, bukan urusanku. Diam saja, kenapa? Cepat buka pintu. Anda mencari siapa? Apakah Song Jiai ada di sini? Saya sendiri. Ini bunga dari pacarmu. Pacarku? Siapa yang mengirimnya? Zhao Yu. Maaf, Fatina Kaosak. Bunga apa ini? Ini mawar merah. Maknanya adalah satu-satunya seumur hidup. Fokus Al, pertimbangkan baik-baik. Maksudmu apa?
Kamu masih mau terima bunga dari orang lain? Cuman bercanda. Kaulah satu-satunya dalam hidupku. Nanti hanya terima bunga darimu ya. Nah gitu dong. Song Jiayi, beraninya kau menggoda pria beres sampai ke keluarga Chen. Song Jiayi, keterlaluan kamu menggoda-goda sampai di keluarga Chen pula. Aku tidak. Siapa yang izinkan bawa ini ke keluarga Chen? Bukan aku. Salahkan. ART harus tahu diri. Mulai sekarang, 24 jam siap siaga tanpa izinku. Dilarang keluar rumah Chen. Tidak. Aku menolak. Kenapa? Ganggu godaanmu ke pria. Tante Wang, bawa dia keluar. Sudah larut begini. Ada perlu apa, Ten Chen? Mau melakukan apa? Gila kau? Berani menggigitku. Kok bisa setia mati-matian buat Zouyu? Zouyu pacarku. Aku tidak boleh mengkhianatinya. Tidak bisa mengkhianati dia. Lalu kenapa dulu kau mengkhianati aku? Dulu kau dan Zouyu asyik mesra bersama. Pernahkah kau berpikir aku ini pacarmu? Sekarang mau jaga kesucian buat orang lain? Mimpi. Harus setelah menikah. Apa yang kau pikirkan? Aku sudah janji padamu. Selama kau tidak mau, aku takkan menyentuhmu. Kau adalah hadiah terindah dari dunia ini untukku. Kau masih simpan foto ini? Kamu masih menyimpan foto ini? Cuma beberapa sampah yang lupa ku buang. Jangan-jangan kamu kira aku masih cinta padamu? Tenang, Tuan Chen. Aku tidak akan berkhayal. Kalau ini sampah, biar ku bersihkan. Kalau sudah bersihkan sampah, kenapa kaca tidak dibersihkan? Song Jiayi, kamu ngapain kau? Toilet sudah disikat. Kenapa? Takut ketahuan berselingkuh sekarang? Song Jiayi, apa yang kau lakukan di dalam? Cepat keluar. Song Jiayi, apa yang kau lakukan di dalam? Cepat keluar sekarang. Dasar bajingan berani mengunci pintu. Aku perintahkan kau buka pintu sekarang. Kalau ku buka, habis kau. Harus begini kau menghinaku? Menghina kau? Kau pantas. Song Jiayi, tuli yang kau. Ku telepon berulang kali. Jangan lupa siapa dirimu. Hanya asisten rumah tangga. Harus siap sedia 24 jam. Maaf, Nona Su. Aku tadi tertidur. Ada yang perlu dibantu? Ngapain mengunci pintu? Jangan-jangan kau mencuri dan menyembunyikannya di sini. Tolong jangan fitnah saya. Aku tidak mencuri apapun. Harus diperiksa baru tahu. Sudah puas melihat? Bolehkah aku pergi sekarang? Ya meski kamu tidak mencuri barang, tapi apakah kau tidak mencuri pasangan orang? JC sekarang adalah pria terkaya dan tampan di selatan, berani bilang tidak, mencintainya sama sekali. Aku memang tidak mencintainya. Zici, kenapa kau di sini? Dasar jalang, berani di depan mataku, merayu pacarku? Bagaimana mungkin dia merayuku? Aku hanya membuang sampah yang tidak berguna. Jangan-jangan kau pikir kita sedang berselingkuh? Jalang selalu berkhayal, kau pantaskah? Tuan Zhou, rencana ulang tahun ini bagaimana merayakannya? Ulang tahun kali ini akan kuhabiskan dengan pacar. Tuan Zhou sudah punya pacar? Siapa putri yang beruntung? Bisa beritahu? Namanya rahasia, tapi ketahuilah, sudah 3 tahun kusukai dia. Song Jiayi, kau benar-benar hebat. 3 tahun masih bisa memikat Zouyu. Aku tidak.
Pura-pura apa sih? Di wawancara itu kan kamu. Lagi pula, bukankah Zoyo sudah memberimu bunga? Kebetulan, aku dan Jishi mau berdua saja. Nona ini baik hati, memberimu libur sehari, temani pacarmu saja. Nona Su, sebenarnya aku... Zouyu, kenapa kamu datang? Aku ingin menengokmu. Zoyu, benar kamu. Tadi aku bilang, kalian sudah jadian. Song Jae malu-malu, nggak mau mengaku. Dia pemalu. Kamu kan tahu sifatnya. Jangan ganggu dia. Hari ini ulang tahunku. Temani aku merayakan. Kubolehkan kamu pergi? Tuan Chen, hari ini ulang tahunku. Aku ajak pacar merayakan. Boleh kan? Jangan lupa, kamu adalah pengasuh keluarga Chen. Tanpa izinku, jangan pergi kemanapun. Kalau begitu, saya terpaksa numpang makan di rumah yang Master Chen. Kita kan teman sekelas dulu, pasti tidak keberatan kan? Masakan keluarga yang Master Chen banyak sekali ya. Jiayi, tanganmu kenapa dingin sekali? Aku hangatkan ya. Aku hangat. Jishi, coba cicipi ini. Enak tidak? Yang kamu suapin pasti enak. Song Jae, kamu nang ngapain? Tidak apa-apa. Jixi bisa bantu, ambilkan sumpitku. Jichi bisa tolong aku mengambil sumpitku. Gila ya Tuan Chen, ngapain sih? Tadinya baik-baik saja. Jangan ganggu pacarku. Meski sudah kubuang, orang lain tak boleh sentuh. Apalagi kamu. Tuan Chen, mau balik ke mantan. Sudah terlambat, Jiai sekarang pacarku. Pacarmu? Berhenti. Kau gila? Jichi, Kamu baik-baik saja? Pergi, atau kau akan kusuruh usir. Ini titik lemahmu. Lepaskan. Apa kau benar-benar mencintainya? Kau pikir dia tulus padamu? Dia hanya main-main denganmu. Lalu bagaimana denganmu? Apa kau tidak main-main denganku? Pertama jadi pengasuh di keluarga Chen. Lalu denda gila-gilaan. Sampai 24 jam, kau paksa aku tinggal di sini. Chen Jixi, apa maumu sebenarnya? Lepaskan aku, boleh? Sampai segitunya kau ingin pergi. Jika aku jawab iya, maukah kau melepaskanku? Song Jiai, dengarlah. Meski kita berdua saling menyiksa sampai mati, aku tak akan melepaskanmu. Halo? Tolong rawat ibuku dengan baik. Aku pasti segera bayar. Song Jae, dasar. Karena kau butuh uang untuk ibumu, akan kubantu sampai tuntas. Nona Su, tanya Tuan Chen, kapan bisa pulang? Aku mau minta gaji bulan ini. Mau gaji, aku ingin memberikannya, tapi gajimu sudah dipotong semua. Kenapa? Tuan Chen bilang, kemarin saat bekerja, kau menggoda pria, gaji dipotong total. Jadi potong gajiku atas perintah Chen Jixi? Tentu saja, dia bilang kau punya Zoyu si sugar daddy. Tak peduli gaji kecil. Nona Su, kondisi ibuku kau sudah tahu. Aku benar-benar butuh uang ini. Baiklah, aku kasih kesempatan, bisa dapat berapa, tergantung kemampuanmu. Kalau untuk hal seperti ini, uangnya tidak akan saya terima. Shine kau kira saya Suciangkian, ini filantropis. Jangan lupa kau yang minta, saya bantu cari uang. Sekarang mau kabur? Mustahil. Saya cari uang saja, bukan jual diri. Siapa bilang jual diri? Cuma temani minum. Temani minum. Tapi kemampuan minum saya... Minum 1 gelas, bayar 1.000. Kalau sudah mantap, masuk.
Izinkan saya perkenalkan, ini asisten saya, Song Jiayi. Hari ini dia yang temani Bapak minum. Nona Su, kenapa tidak dari dulu bawa asisten cantik begini? Kok baru sekarang diperlihatkan? Ini kan khusus untuk Pak Wang. Disiapkan, cepat. Duduk di sebelah Pak Wang. Wang, ibumu tidak mau lagi. Dik cantik, ayo. Bersulang untukmu. Pak Wang, saya hormat. Jago minum. Kalau begitu, hari ini minum sampai mabuk. Dik cantik, mau kemana? Ramai sekali ya. Tuan Muda Chen, kenapa tidak memberi kabar? Sudah datang, tidak ajak saya? Ayo bersulang untuk Tuan Muda Chen, cepatan. Tuan Muda Chen, Lihat nih, beri contoh ke Tuan Muda Chen dong. Tuan Muda Chen, lihat, wanita penghibur ini oke kan? Gak cuman jago minum, cantik lagi, lihat bodinya. Kaki ini loh. Wah. Hostess, Jishi, aku yang ajak Song Jiayi. Katanya 1.000 per gelas, baru mau temani minum. 1.000 per gelas ya. Iya dong, diam aja ngapain? Cepat isi gelas Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen. Kamu sangat butuh uang ya? Apa asal ada uang? Kamu mau lakukan apapun? Jadi potong gaji saya. Ini perintah Chen Jixi. Tentu saja. Dia bilang, lagi pula kamu punya Zhou Yu si sugar daddy. Tak peduli gaji receh ini. Ya, asal ada bayarannya. Apa saja mau kulakukan. Tuan Chen kan sudah kenal saya sejak lama. Masih tanya beginian? Pengen cari duit ya? Sini kuajari caranya. Hostess ruang VIP datang. Asal punya duit, dia mau lakukan apa saja. Jangan sungkan. Waduh, ganti baju begini jadi beda ya, lebih cantik lagi. Minum ini sampai habis. Sudahlah cukup, gak asik main begini. Mending kita main truth or dare aja. Pilih truth atau dare? Aku pilih truth saja. Aku tanya yang seru dong. Siapa yang pertama kali? Tiga tahun lalu, hubungan dengan Zhou Yu cuma sandiwara. Pas pacaran sama Zixi dulu, kita nggak pernah melakukan apa-apa. Malam pertamaku masih utuh, tapi aku nggak boleh ngomong. Nanti Su Qianqian bakal usil terus. Ayo ngomong. Gak berani main ya? Iya dong, kan kita semua udah dewasa. Masih ada yang ditutup-tutupi. Pacarku, jelas aku yang pertama. Beneran gini. Dulu pas Song Jiayi pacaran, gak boleh disentuh-sentuh. Jixi aja gak kebagian. Ternyata malah direbut sama kamu. Ya jelas dong. Kalau nggak percaya, tanya aja ke CEO Chen. Beneran. Dulu dia yang jadi saksi mata, iya kan? Ayo sini, kita lanjutin. Lanjut dong, gaskeun. Kamu lagi-lagi. Kali ini pilih truth atau dare? Nggak boleh pilih truth lagi. Su Qianqian pasti makin usil nanti. Aku pilih dare. Oke. Song Jiayi, ambil 1 anggur. Terus pilih cowok, kasih makan. Pakai mulut ya. Nih, Su Qianqian emang jago. Cepetan pilih. Song Jiayi, aku juga mau makan anggur. Ini cara kamu menyuapi, aku yang ajarkan.
Ya ampun, jorok banget sih. Oke, jadi kamu jijik sama aku ya? Ngapain liatin aku, mau menyuapi aku gitu? Sudah kuperingatkan jangan sentuh dia. Aku cium pacar sendiri. Urusanmu apa? Tapi rasanya memang enak. Sama seperti 3 tahun lalu. Berhenti. Kasihan dia. Song Jiai, kau benar-benar hina sampai ke tulang. Ya aku memang hina. Lagi pula aku PR penghibur klub. Tentu kasihan pada sponsorku. Kalau Tuan Chen bisa bayar, aku juga bisa kasihan padamu. Asal ada uang, semalaman pun bisa. Ya semalaman bisa. Kalau begitu aku bayar 100.000. Sayang ikut aku yuk. Wah, Song Jiai, Direktur Wang naksir kamu. Bayar 100.000 untuk semalam. Cepat terima tawaran Direktur Wang. Cepat setujui permintaan Tuan Wang. Tuan Wang, berani sekali kau. Kau berani sentuh pacarku. Udah cukup main-main. Gak seru. Udah ada pacar. Pergi. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Yang Master Chen. Kau maksud apa? Mau pergi? Boleh, ikuti aturan. Yang nawar tertinggi menang. Yang Master Chen sudah bicara, aku nawar dulu. 10.000 dari aku. Tuan Wang, kau gila ya? Berani-beraninya kau ganggu pacarku. Aku tawarin ini. Yang Master Zhu nawar 1 juta. 10 juta. 10 juta. Yang Master Zhu kaya raya ya. Selamat yang Master Zhu dapat si cantik. Jadi mau ikut aku? Yang Master Zhu nawar fantastis. Pasti aku mau. Tunggu dulu. Aku tawar 20 juta, ikut aku. Meski aku pekerjaan ini, aku punya hak pilih dong. Malam ini berapapun kau tawar, aku takkan ikut kau. Terima kasih tadi sudah bantu saya keluar dari situasi sulit, tapi aku tidak akan terima uangmu dan tidak akan terlibat hubungan denganmu. Di matamu, aku seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong, bagaimanapun aku sudah menyelamatkanmu. Kau takkan tinggalkan aku di sini. Sangat memalukan. Lalu gimana? Lakon harus dimainkan sampai tuntas. Lepaskan aku. Opilo berkasih sesuatu. Kau bisa bersikap seperti ini. Hanya kamu. 3 tahun ini tak ada orang lain. Selama ini hanya kamu. Kali ini, kau yang mulai duluan menggodaiku. Tidak bisa, dia sudah bertunangan dengan Su Qian, Song Jiai. Jangan terus mengganggu dia lagi. Song Jiai, Kita semua sudah dewasa. Masalah hubungan 1 malam, tak perlu kamu pikirkan. hubungan 1 malam. Kemarin malam kamu tidak bilang begitu. Situasi semalam itu, aku pasti diracunin. Aku tak ingat omonganku. Tuan Chen, jangan-jangan kamu serius? Jadi ke semua orang, kamu bisa bertindak seperti ini. Tentu saja. Sampai kapan kau mau membohongiku? Spray masih ada darahnya. Kau jelas-jelas perawan. Jadi 3 tahun lalu, kau sama sekali tidak berhubungan dengan Zoyu, benarkah? Aku sudah bilang dari dulu. Keperawananku sudah kuberi ke Zoyu. Baik. Kalau kita sudah tiduran, denda 30 juta itu bisa dihapuskan kan? Sekarang kita sudah square. Siapa yang bilang boleh pergi? Aku tambah 30 juta lagi untuk beli kamu sekali lagi. Kalian, Panik apa? Urusan ketangkep basah bukan pertama kali untukmu. dasar bajingan. Aku tahu kau mau menggoda Zixi. Jadi ART sampai keranjang, tak tahu malu kah? Pergi dari keluarga Chen. Minggir. Dengar baik-baik, kalau Zixi sampai tahu masa lalu itu, ibumu akan kubunuh. Halo. Apa? Kondisi ibuku memburuk.
Dokter, bagaimana kondisi ibu saya sekarang? Dulu ibumu mengalami cedera kepala, sarafnya terdampak. Operasi pun mungkin tidak bisa menyembuhkan, mungkin tidak akan bangun lagi. Tidak akan siuman. Pasti kalian punya cara, benar kan? Dokter, tolong selamatkan ibu saya. Ada obat impor. Harganya 200.000 per botol, butuh 1 botol tiap bulan. 200.000. Di mana aku bisa cari 200.000 ini? Apa harus memohon ke Chen Jixi? Berikan obat terbaik, biayanya masuk ke akunku. Zhou Yu, Tenang saja, ini bisnis keluarga Zhou. Hanya perlu 1 kata dariku. terima kasih. Aku akan secepatnya mengembalikan uangmu. Sudah kubilang, aku tak tertarik pada uang. Aku akan cari cara untuk membayarmu. Hah, Hanya bercanda, lihatlah kamu ketakutan. setelah keluar dari keluarga Chen, sulit cari kerja lain dalam waktu dekat. Sementara kerja part-time bagi flyer. Maaf, kau buta ya? Bajuku kotor semua. Tabrakan kita ini bukan sepenuhnya salahku, kan? Kenapa kamu berani main tangan? Dasar perempuan hina, bajuku jadi kotor semua. Aku pukul kamu kenapa? Bukan putri keluarga Li. Kamu ini siapa sih? Lihat, bajumu harganya berapa? Aku gantiin boleh, kan? Kamu tahu bajuku ini harganya berapa? Model terbaru Paris Fashion Week. 200.000. Aku tak punya uang sebanyak itu. Tak ada uang. Tak punya uang berani melawanku? Begini saja. Kamu bersujud minta maaf, bajunya tak usah kau ganti, agar tak dibilang mengintimidasi. Jangan keterlaluan. 200.000 atau bersujud minta maaf. Kamu pilih sendiri. 200.000 cukup untuk obat ibuku. Lain kali lihat orang kaya, jauh-jauh saja. Aku hancurkan kamu, semudah menginjak semut. Bisa ku buat dalam sekejap. Tuan Chen, Keluarga Li sekarang berani ya? Berani ganggu orangku? orangmu? Mau bangkrutkan keluarga Li? Tuan Chen, aku benar-benar salah. Aku sungguh tak tahu. Ya orangmu. Pergi, Kalau tak selesai dikumpulkan, berhenti kumpulkan. uangnya tak akan diberikan. Jangan dikotori. Sudah kukatakan berhenti, demi sedikit uang. Sangat penting sampai rela bersujud. Ada obat impor. Harganya 200.000 per botol. Setiap bulan butuh 1. 3 tahun lalu, sudah kujawab padamu. Bagiku ini sangat penting. Penting sampai kau harus ditelantarkan. Berani. Song Jiai, kau memang luar biasa. Lepaskan. Mau melakukan apa? Lakukan apa? Mau tidur denganku? Boleh, 1 juta sekali. Apakah yang Master Chen mau gratisan? Di kartu ini ada 100 juta, di kartu ini ada, jadi simpananku pura-pura melayani saya. Kita akhirnya sampai di tahap ini. Aku menjual diri demi uang. Kau pasti sangat membenciku. Baiklah, yang Master Chen mau main bagaimana? Buka bajumu. Tunggu sebentar. Lanjutkan. Aku mau main sesukaku. Karena kau kekasihku, maka patuhi aturannya. Tanpa izinku, jangan pergi. Apa yang akan kau lakukan? Menjadi kekasihmu, satu-satunya yang bisa kulakukan hanya melayanimu, kan? Makanlah. Mie telur tomat kesukaanmu. Cepat coba, enak tidak? Tidak mungkin, anak muda. Aku akan memberimu hadiah besok. Buatkan aku ini juga. Baiklah, aku akan membuatkannya seumur hidupmu. Nona Song, kondisinya ini mungkin ada 2 penyebab. Pertama, radang usus. Kedua, hamil. Hamil? Tidak apa-apa. Aku pulang dulu.
Cari tahu dengan jelas apakah radang usus atau hamil. Kamu hamil? Tenang saja, jika kamu hamil, aku pasti akan memberimu status resmi. Aku akan menggelar upacara pernikahan megah untuk menikahimu. Bayimu adalah anaknya. Pacarku, hamilannya bukan anakku. Anak siapa ini? Benarkah? Kenapa? Kau tak beritahu dia, kau selingkuhanku. Sudah kukatakan, aku tahu, tapi aku tak peduli. Berapa kau beri dia, aku bisa kembalikan. Sudah dikhianati begini, kau masih bisa bertahan ya? Sama-sama. Kau cari mati. Kalau mau tahu siapa ayahnya, hitung saja harinya. Pasti ketahuan. Katakan, berapa usia janinnya? Hasil pemeriksaan. Usia janinnya adalah Katakan, usia kehamilan sebenarnya tidak hamil, cuma radang pencernaan. ditambah kurang gizi. Harus rawat inap. Untung bukan hamil. Aduh. Tak apa, kali ini gagal hamil. Kita masih muda, masih ada kesempatan, ya? Kamu benar hamil. Kalau tak mau anak, digugurkan paksa. Turuti saja perintah. Kau benar tidur dengannya, Song Jiai. Kau tidak tahu malu. Ya, 3 tahun lalu sudah kutiduri. Bukankah kau saksikan sendiri? Jangan lupa, Kau selingkuhanku. Ini uangmu, tak kurang sepeser. Status selingkuhan, ku tak mau lagi. tunggu aku. Lapar ya? Kubawakan makanan. Apa harus kulakukan? Chen Jisi dan Su Chengqian sudah bertunangan. Kalau anak ini lahir, jadi anak haram. Jika mereka tahu kau hamil, pasti akan digugurkan paksa. Kenapa membantuku? Sudah sering kukatakan. Sayang kau tak percaya. Aku menyukaimu. Aku membantumu untuk memberimu hak memilih apakah ingin pertahankan anak ini. Sayang, haruskah kau kubiarkan? I Song Chai Chai, si Sundal, berarah hamilkan anak Zixi. Karena kau bimbang ingin pertahankan atau tidak, akan kubantu putuskan. Nyonya Song, kondisi ibunda sudah membaik. Akan segera sadar. Apa? Ibu, akhirnya ibu sadar. Ini aku, lihatlah aku putrimu Jiai. Ibu, dokter, ada apa ini? Pasien koma selama 3 tahun, pemulihan butuh proses. Sekarang dia baru bisa mendengar. Temanilah dia baik-baik. Ini bantu pemulihannya. Ibu tenang saja, ibu pasti akan pulih total. Nanti ibu bisa ceritakan langsung padaku tentang bagaimana kecelakaan itu terjadi. Apa? Ibu Song Jai sudah sadar? Song Jai, ibumu adalah asisten keluarga So. Kau cuma anak asisten rumah tangga, berani-beraninya merebut pria yang kusuka. Ku beri 10 juta yuan, dengan cara apapun, aku ingin dia mati. Hanya mulut orang mati, yang paling rahasia. Makan dulu ya, jangan sampai kelaparan. Aku belum lapar. Coba makan sedikit. Pacaraku akan aku jaga, Tuan Chen, tak perlu merepotkanmu. Orang lain yang tidak tahu bisa mengira kamu merusak hubungan. Dulu siapa yang merusak hubungan siapa? Ini rumah sakit. Ibuku sampai sekarang belum juga siuman. Kalian berdua harus bertengkar sekarang. Pergi sana. Semua pergi dari sini. Ibu kenapa? Dokter? Ada dokter tidak?
Ibu bangun. Ibu, Jenazah akan dipindahkan ke kamar mayat. Nona Song, tolong lepaskan, tabahkan hatimu. mau bawa dia kemana? Ibuku belum meninggal. Ibu mau kemana? Ibu, Dalam waktu 1 jam, bantu selidiki Ibu Song Jiai sebenarnya bagaimana keadaannya. Tuan Chen, Sebab kematian Ibu Nona Song, adalah keracunan. Ada yang menyusupkan racun, sudah ketahui pelakunya. Rekaman CCTV sudah dihapus, kami sedang memperbaikinya. Akan selidiki habis-habisan. kamu lapar tidak? Aku akan carikan makanan, boleh ya? Segera siapkan untuknya. Operasi aborsi. Sekarang juga. Kondisi Nona Song terlalu lemah. Jika harus menggugurkan bayi ini, mungkin tidak bisa hamil lagi. Guguran. Perempuan hina seperti dia tidak layak punya anak. Apa yang kalian lakukan? Jangan bunuh anakku. Tidak boleh. Kalian biadab. Kalian tak punya hak menggugurkan bayiku. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja? Untuk sementara, kamu tinggallah di sini dulu. Terima kasih. Tapi aku ingin tahu, sebenarnya bagaimana ibuku meninggal? Pasti ada yang menjebaknya. Memang ada kejanggalan. Kami periksa rekaman CCTV hari-hari itu, kebetulan ada yang menghapusnya. Dan setelah kejadian, dengan ibumu, ada suster yang hilang. Hilang begitu saja? Benar. Kami periksa rekeningnya. Ternyata di hari kejadian, dia menerima sejumlah besar uang. Jadi kami curiga. Dialah yang menerima uang untuk melaksanakan perintah orang menyakiti ibumu. Siapa yang mentransfer uangnya? Siapa yang ingin membunuh ibuku? Katakan. Cepat beritahu aku. Tan Zixi. Tidak mungkin. Meski saat itu dia sangat membenciku. Dia tak mungkin membiarkan ibuku terluka. Rekening ini memang milik Tan Zixi. Tapi bisa juga Su Chengqian yang memakainya. Kami selidiki masa lalu ibumu sebagai pembantu di keluarga Su. Benar. Saat itu, ketika ibuku mengalami musibah, CCTV keluarga Su rusak. Tak ada siapapun di rumah. Jadi tak ada yang tahu bagaimana sebenarnya ibuku mengalami kecelakaan. Ini semakin menarik. Coba pikirkan. Saat ibumu kecelakaan, CCTV kebetulan rusak. Saat kamu butuh biaya pengobatan, Su Chengqian kebetulan menemukanmu, menyuruhmu meninggalkan Tan Zixi. Maksudmu, semua ini adalah rekayasa Su Chengqian? Saat ibuku siuman, dia takut kebenaran terbongkar. Jadi melakukan tindakan ekstrim. Jika dugaanku benar, Tan Zixi mungkin terlibat. Bagaimanapun, Su Chengqian tunangannya. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Jangan khawatir. Ikut aku pulang. Aku tidak akan pulang. Lepaskan. Apa kau merasa dengan mengikutinya, lalu berhak melawanku? Aku tak akan kembali. Kalau begitu patahkan kakinya. Jangan pukul. Jangan. Aku ikut kau pulang. Jai, jangan ikut dia. Chen Jixi, Ini urusan. Antara pria, beraninya lawan aku. Pukul aku sampai mati hari ini. Berhenti memukul. Jangan sakiti Zoyu. Aku mohon. Boleh? memohon. Kalau begitu tunjukkan kesungguhan permohonanmu. Song Jiai, Turunkan aku. diamlah di keluarga Chen mulai sekarang tanpa izinku. Jangan pergi kemana-mana, mengerti? Apa maumu sebenarnya, Chen Jixi? Jaga dia baik-baik. Tanpa izinku, dia dilarang meninggalkan Chen. Ya,
Song Jiayi si bajingan lagi. Bukannya sudah kubilang jangan hubungi aku? Apa? Keluarga Zhao sudah menelusurimu. Mereka tahu racun itu darimu. Jika hari ini dia benar-benar menyuruh orang menyelidiki kematian ibunya adalah rancanganku, pasti akan diberitahu ke Song Jiayi. Jika si bajingan ini juga memberitahu Zixi, dia harus mati. Berhenti ya. Terus di sini dulu, nanti aku antar masuk. Song Jiayi, sekarang kau sudah jatuh ke tanganku, kau pasti mati. Jangan sakiti Zhou Yu. Tolong, aku mohon. Dok memohon suanaku. Dia berani demi seorang pria memohon padaku. Tuan Chen, Anda sudah mabuk di sini 3 hari. Apa? Tuan Chen, Rekaman videonya sudah dipulihkan 3 tahun lalu, Ibu Song Jiayi. kecelakaan di keluarga Su ternyata bukan kecelakaan biasa. Ini Su Chengqian. Dia yang mendorong ibumu jatuh tangga. Apa? Song Jiayi. Song Jiayi masih di rumah. Su Chengqian pasti akan mencelakakannya. Kok kamu? Saat ibumu mengalami musibah, kamera pengawas tiba-tiba rusak. Saat kamu butuh biaya pengobatan, Su Chengqian kebetulan menemukanmu. Menyuruhmu tinggalkan Chen Jixi. Su Chengqian, dulu ibuku di keluarga Su, bukan kecelakaan biasa. Semua rencana licikmu. Memang kenapa? Kamu yang tak tahu diri, merayuku priaku, memberimu pelajaran. Kenapa? Kamu sudah bersama Chen Jixi. Masih tega membunuh ibuku? Bukan aku yang membunuh ibumu, tapi Chen Jixi. Aku tunangannya, demi aku, dia bisa lakukan apapun. Lalu kamu siapa? Kubunuh kau. Aku akan membunuhmu. Apa-apaan? Kubunuh kau. Dasar lacur. Lepaskan aku. Lacur sepertimu berani membunuhku? Hari ini kukirim kau ke neraka. Song Jiayi. Song Jiayi. Segera temukan Song Jiayi. Su Chengqian, ibuku bekerja di rumahmu sebagai asisten lebih dari 10 tahun. Kita berdua bisa dibilang tumbuh besar bersama. Aku selalu anggap kau teman. Mengapa kau memperlakukan saya seperti ini? Siapa bilang kita teman? Mengapa sejak kecil kau selalu lebih cantik dariku, nilai lebih bagus dariku? Aku ini putri keluarga Su, mengapa aku kalah dalam segala hal? Bahkan hamil anak Zishi, aku ingin kau mati, matilah. Hentikan. Hentikan. Jixi, kenapa kamu di sini? Masalah 3 tahun lalu, sudah ku tahu semuanya. Kau yang mendorong Ibu Song Jiayi dari lantai atas. Kau juga yang menggunakan kartuku untuk menyuap perawat meracuninya. Semua sudah ku tahu. Orang yang menyuap perawat, bukan kau. Tentu saja bukan aku. Apa kau tak tahu betapa aku mencintaimu? Jixi, sebenarnya 3 tahun lalu, aku... Jangan mendekat. Jika kau maju, akan kubunuh dia. Kau, bicaralah baik-baik, jangan lukai dia. Kita, Bisa diskusi baik. Musyawarah. Mana mungkin berunding baik? Aku sudah lakukan banyak. Kalian pasti tak akan maafkan aku. Bahkan jika aku mati,
Takkan kubiarkan kalian bersama. Song Jiayi. Dokter, bagaimana kondisinya? Kerusakan otaknya parah. Kami tak bisa operasi ini. Siapa yang bisa lakukan operasi? Yang bisa operasi ini. Hanya direktur kami Zhou Yu. Zhou Yu. Zhou Yu. Segera operasi Song Jiayi. Dia dalam kondisi kritis. Kenapa aku harus dengar perintahmu? Bukannya kamu pacarnya? Harusnya kamu yang menolongnya. Memangnya? Mau pukul aku lagi? Ayo, serang saja. Kamu? Asal kamu mau tolong dia, aku setujui semua syaratmu. Ini permohonan darimu. Memohon padaku. Kalau mau minta tolong, harus tunjukkan sikap yang pantas. Sujudlah. Apa kalau aku sujud, kamu mau tolong dia? Tergantung seberapa tulus sujudmu. Baik. Zhou Yu, aku Chen Zixi memohon, tolong selamatkan dia. Chen Zixi, kamu mencintainya, tapi cintamu menyedihkan. Kamu mau tolong atau tidak? Aku mau tolong dia, tapi kamu harus janji satu syaratku. Jauhilah dia selamanya, karena dia pacarku. Song Jiayi, kenapa kamu begitu bodoh? Ibumu sakit, masalah sebesar ini. Tak kau beritahu aku, malah mau tidur dengan Zhou Yu daripada cerita padaku. Ini juga salahku. Dulu aku nekat kabur dari rumah, menyembunyikan identitasku. Akulah si bodoh besar, Song Jiayi. Maaf, maaf. Song Jiayi, kamu bangun. Syukurlah, Song Jiayi. Tahukah kamu, saat kamu tak sadarkan diri, betapa sedihnya aku. Aku sudah tahu, aku tahu semuanya sekarang. Ini semua salah. Su Qiangqian, dia yang menjerat ibumu. Hingga kau ikuti Zhou Yu. Ini juga salahku. Salahku sembunyikan identitas. Maafkan aku. Boleh? Aku ingin bersamamu. Apa katamu? Ku bilang aku ingin bersamamu. Song Jiayi, maafkan aku. Boleh? Antara aku dan Su Qiangqian tak pernah ada apa-apa. Aku cuma ingin usil padamu. Bikin kamu kesal saja. Sekarang dia sudah mati, keluarga Su juga bangkrut. Maafkan aku, boleh? Mari kita mulai lagi. Tuan, Anda salah orang. Aku tak kenal Anda. Tuan, Anda mungkin salah orang. Saya tidak kenal Anda. Bukan Song Jiayi, saya tahu Anda marah pada saya. Tapi saya benar-benar tidak kenal Anda. Saya Chen Zixi. Chen Zixi? Dokter, dokter. Ini karena cedera otak yang menyebabkan amnesia? Amnesia. Katanya, apa saat operasi Anda yang mengacau? Anda gila? Saya pacarnya, mungkin saya menyakitinya. Pacar? Iya, saya pacarmu. Anda bahkan hamil. Anak saya 2 bulan. Ingat, kalau mau tahu anak siapa ini, hitung saja waktunya. Pasti ketahuan ayahnya. Anda Zhou Yu? Iya, benar. Aku tahu kamu, pasti ingat aku. Rupanya, Zhou Yu sangat penting bagimu. Dibanding melupakanku, dia tak bisa kau lupakan. Setelah keluar RS, kita akan menikah. Setuju? Zhou Yu, benarkah dia pacarku? Tapi kenapa hatiku sakit melihatnya menangis? Ternyata Zhou Yu benar pacarku. Lihat, kubawakan. Makanan enak apa? Udang kesukaanmu? Ini udang favoritmu. Jiayi? Kenapa? Nggak apa-apa. Aku cuma lupa. Ternyata aku suka udang.
Ngapa ngelamun gitu? Zoyu baik banget padamu. Kenapa kamu selalu ingat Chen Jixi? Saat kamu keluar RS, kita nikah, ya? Cepat sekali. Lihatlah, bayi sudah 2 bulan. Ku beri status resmi, beri rumah yang hangat. Baik. Aku setuju. Tuan Zhou, baik kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, apakah kau bersedia menikahi Nona Song selalu bersamanya? Kamu Chen Jixi. Kamu adalah Aku ini ketua kelas kita. ketua kelas? Wajar kalau kau lupa, tapi ada yang harus kuberitahu. Dulu. Song Jiayi dan Zoyu tidak melakukan apa-apa. Apa? Saat itu aku kerja paruh waktu di hotel. Tak sengaja melihat Su Chengqian dan Song Jiayi. Ku dengar Su Chengqian bilang suruh dia akting dengan Zoyu agar kau membencinya. Sampai kapan kau akan membohongiku? Ada darah di spray. Kau jelas perawan. Jadi 3 tahun lalu, kau sama sekali tidak bersama Zoyu, benarkah? Kalau begitu, selama 3 tahun ini, Song Jiayi dan Zoyu tidak pernah berhubungan. Aku yang terus-menerus menyakiti hatinya sampai dia pergi. Nona Song, baik kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, maukah kau menikahi Tuan Zhou selalu bersamanya? Song Jiayi bajingan, kau yang bunuh putriku Su Chengqian, mati aja kau. Tenanglah dulu. Saya mau bertemu Chen Jixi. Aku di sini. Kaulah penyebab keluarga kami bangkrut. Kau bunuh kian-kian kami. Dia sangat mencintaimu. Tapi kau pilih wanita jalang ini. Hancurkan dia dan keluarga Su kami. Benar, semua ini salahku. Begini, aku ke sana, lepaskan dia. Aku setujui semua permintaanmu. Lepaskan dia. Sudah terlambat. Akan kubawa wanita jalang ini. Temui kian-kian kami. Aku ingat sekarang. Zishi. Jiayi. Aku tahu engkau Zishi. Pergi. Zishi. Song Jiayi, penampilanmu dengan gaun pengantin persis seperti yang kubayangkan. Jangan bicara lagi, Zishi. Maaf, aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Hampir membuatmu kehilangan bayi. Tolong. Tenang saja. Operasinya berhasil, dia kuat, tidak akan mati. Zoyu, terima kasih. Ngomong, jika diberi kesempatan lagi, apa kamu masih memilihnya? Aku akan selalu memilihnya. Tak kusangka. Sejak kecil, aku selalu kalah darinya. Awalnya kukira dalam hal perempuan bisa mengalahkannya sekali. Ternyata tetap kalah, kesal, tidak seru. Aku pergi. Zoyu. Ngomong-ngomong, kalau dia jahat padamu, aku bisa membantumu. Menyuraminya sekali. Song Jiayi. Zishi. Song Jiayi, maukah kau menikahiku? Kita sudah punya anak, tentu aku mau menikahimu.
Tapi kita harus buat peraturan. Mulai sekarang, jangan sembunyikan apapun satu sama lain. Kalau ada masalah, jangan diatasi sendiri. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Dengar? Baik. Aku janji,